SPD, guru Bahasa Arab MTSN 1 Pasaman, sekaligus mahasiswa PPG Bahasa Arab dalam jabatan periode keempat tahun 2025 di LPTK UINSI Samarinda. Hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 MTSN 1 Pasaman. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 711 MTSN 1 Pasaman dengan materi Naat dan Man'ut. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya silakan berdepan dulu. Kita pembelajaran kita ini sudah siap semuanya untuk belajar. Ya. Dah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Farid ya. Silakan dipimpin doanya, kita berdoa bersama-sama. Kita memulai pelajaran marilah kita bersama-sama berdoa ya. Silakan dibaca 2 surah cukup untuk hari ini. Kita baca surah Al-Humazah dengan surah Al-Fil. Kita baca serentak. Ibu harap ketika membaca Al-Quran tidak ada yang melakukan aktivitas lain. Dengan harapan apa? Supaya pikiran dan pintu hati kita terbuka untuk menyambut atau untuk menerima materi yang akan disampaikan. Nah, silakan kita mulai sama-sama kita membaca Al-Quran. Nah, silakan dimulai sama-sama. Pikirannya dijernihkan untuk menerima materi yang akan diberikan nanti. Nah, sebelum kita mulai, dengarkan absennya dulu. Faris Al-Farisi, ya. Kemudian Fikaskan, ini dipanggil ya. Bilkis, Deska, Irga,
Kurnia ada kan? Yang ada tuh Aisyah. Sekarang silakan diperiksa dulu semua peralatannya, semua bukunya, persiapan untuk pembelajaran kita silakan dikeluarkan, baik itu buku catatan, buku latihan yang berhubungan dengan bahasa Arab silakan dikeluarkan. Nah, kemudian periksa dulu kebersihannya. Masih ada sampah di sekitar kamu, kalau ada tolong dibuang dulu. Nah, karena kita akan belajar kalau lingkungan kita tidak bersih, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran dengan fokus. Oke, sebagaimana kesepakatan kita, selama kita proses pembelajaran, maka semuanya harus serius. Itu sudah kesepakatan kita yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum kita mulai, ini Ibu akan memberikan video sebagai penyemangat dan motivasi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, supaya yang semangatnya masih kurang, masih 50%, 70%, bisa nanti semangatnya bertambah menjadi 100%. Gimana semangat belajarnya bisa semakin bertambah. Nah, silakan disimak videonya semuanya, apa yang disampaikan dalam video ini. إن الدرس اللغة العربية الدروس اللغة العربية في البيت Materi kita terakhir sebelum pertemuan hari ini, apa materi kita? Tentang fasilitas sekolah atau al-marofikul madrosiyah. Jadi kita sudah belajar tentang fasilitas sekolah. Dan sekarang sebelum kita masuk materi baru, kita mengingat kembali supaya ketika yang baru datang yang lama tidak lupa. Nah, fasilitas sekolah itu apa saja? Kan? Ya, masuk salah satunya kantin yang ada di sekolah kita. Ada kantin di sekolah kita? Ada. Ya, kantin itu bahasanya apa? Maksofun. Maksop ya. Nah, apa lagi selain kantin? Fasilitas kita? Musola. Ya, musola. Kemudian apa lagi? Selain musola? Ya, WC atau kamar mandi itu termasuk dalam fasilitas sekolah.
Jadi inilah nanti yang akan kita pelajari. Kenapa warnanya berbeda, Bu? Apa yang menjadi pembeda antara dua warna ini? Warna merah itu sebagai apa? Warna merah biru itu sebagai apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Siapa bilang? Ya. Jadi siapkan dirinya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti kita. Ini dia materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan sebuah video berkaitan dengan naat dan matur. Jadi kita simak nanti apa saja apa yang dimaksud dari video ini. Nanti akan ditanya apa yang kamu dapatkan, apa itu naat, apa itu matur. Nah, jadi silakan disimak videonya secara baik. Pokoknya harus video. Naat dan na'ud. Naat dan na'ud adalah gabungan dari kata benda dan kata sifat. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti hari ini kita akan belajar tentang naat matur semacamnya lagi, yaitu ilfah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada syarat-syarat, tapi dalam bahasa Arab ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Syarat yang pertama simak ya. Nanti ini ada tugasnya. harus sama jenisnya, tasniahnya, jamaknya, Jumlahnya, ya. jadi maksudnya Oke, itu dia tadi ya video pembelajaran berkaitan dengan naat dan apa namanya? Bermanfaat saja ya, naat dan manfaat. Nah, jadi sudah tadi menyaksikan video yang cukup panjang. Dari video itu kira-kira apa yang bisa kamu tangkap? Dan siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Boleh singkat apa yang dia tangkap? Naat itu ini, Bu. Manfaat itu ini. Contohnya ini, dia harus sama. Syaratnya ada ini saja. Nah, coba siapa kira-kira yang bisa? Siapa kira-kira yang bisa untuk menyampaikan apa yang dipahaminya? Itu tidak betul-betul harus sempurna semua. Itu yang paling tepat. Nah, silakan Farid, apa yang bisa disampaikan? Boleh mungkin berdiri, Farid. Nah, tadi sudah yang disampaikan kita saksikan videonya. Apa kira-kira yang bisa ditangkap dari videonya? Yang lain dengarkan. Naat adalah kata beda ditambah kata sifat. Ya, naat dan manfaat itu kata beda ditambah dengan kata sifat. Kemudian apa lagi yang ditangkap tadi syaratnya? Syarat siswa tolibani dan banyak siswa tolibah tolibah. Ya, itu namanya harus sama dari segi jumlah. Ada lagi yang lain yang ditangkap? Memakai alif. Kalau satu pakai alif lam, maka satu lagi harus pakai alif lam. Satu umum harus yang alif lam. Satu umum harus yang kedua juga umum. Kalau yang pertama khusus, yang kedua juga harus khusus. Ya, mungkin berikan tepuk tangan untuk teman kita menyampaikan apa yang ditangkap dari video pembelajaran kita tadi. Nah, itu dia ya. Yang lain mungkin juga sudah memahami beberapa apa yang disampaikan di dalam video. Sekarang kita jelaskan kembali berkaitan dengan video yang kita buat videonya kita berkaitan dengan materi apa yang kita dengar. Kemudian berkaitan dengan naat dan manfaat. Coba perhatikan ini yang akan kita tampilkan. Ya, kita tuliskan dulu. Nah, ini dia. Coba diperhatikan di sini, ingat ya judulnya naat dengan manfaat. Jadi jangan sampai ikutannya nanti judul lu tidak tahu. Naat manfaat. Kemarin ada mubtada, ada khobar. Kalau naat pasangannya siapa? Manfaat, bukan manfaat ya. Manfaat. Nah, kalau mubtada pasangannya khobar, naat pasangannya manfaat. Nah, coba perhatikan. Perhatikan ya, ini nanti aku bagikan ada lembar KBD-nya nanti
kata benda ya, ini kata benda sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia tadi masih ingat tak video tadi apa contoh yang diberikan? Apa contoh yang diberikan? Siswa yang rajin. Dia ditambahkan terjemahan itu ada yang siswa yang. Jadi kata bendanya yang mana? Siswa yang rajin itu. Kata benda yang mana? Siswa atau rajin? Siswa. Jadi rajin sebagai kata apa? Kata sifat. Jadi sifat itu yang melekat pada benda itu. Jadi siswa ini sifatnya apa? Rajin. Contoh yang kedua tadi apa? Naat. Coba dibaca sama-sama. Naat itu apa? Kata sifat yang menjelaskan apa? Manut. Manut itu adalah kata yang disifati. Jadi kata sifat yang menjelaskan kata yang disifati. Naat adalah kata yang menjelaskan sifat manut. Dalam bahasa Indonesia mirip seperti hubungan kata benda ditambah sifat. Contohnya rumah besar. Rumah sebagai manut, besar sebagai. Jadi kalau dalam susunannya mana dulu, manut atau naat? Manut dulu atau naat dulu? Manut ya. Manut dulu baru naat. Naat itu besar, itu dia. Ada sifatnya besar. Sedangkan manut adalah yang disifati. Apa yang disifatinya? Rumah. Kalau tadi siswa. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh video. Syaratnya ada berapa? Ada berapa tadi yang dijelaskan oleh video? Syarat naat dan manut ini. Ada? Nah, ada 4 ya. Ingat, syaratnya ada 4. 1. Kita bahas yang pertama dulu. Muzakkar atau muannas. Jadi kalau manutnya muzakkar itu masih ingat siapa? Laki-laki. Kalau manutnya laki-laki, naatnya harus jangan dicampur. Ya. Itu dia tak boleh dicampur kalau dicampur. Jadi kalau manutnya nanti muzakkar, naatnya harus muzakkar. Manutnya muannas, naatnya harus muannas. Contoh, coba dilihat contohnya. Bisa dibaca contohnya, jelas tak dari belakang? Contoh ini, coba dibaca. Yang bahasa Arabnya coba dibaca. Kitabun jadidun. Artinya kitab itu buku ya, tapi sini buatnya kitab baru atau buku baru. Kitabun jadidun. Mana di sini naat, mana manutnya? Tadi susunannya naat dulu atau manut dulu? Manut. Jadi kalau seperti ini kan kalimatnya kitabun jadidun, mana manutnya? Kitabun sebagai maka naatnya adalah jadi. Apakah ini sudah sesuai jadi jenisnya muzakkar muannasnya? Kitabun itu ibutannya dulu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka naatnya harus sudah betul tak jadidun itu muzakkar? Kitabun jadidun. Manutnya kitabun, posisinya sebagai laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Maka naatnya juga harus berjenis kelamin yang sama, juga harus laki-laki. Kemudian coba lihat di bawahnya yang contoh muannas. Apa bacaannya? Sayyaratun. Jadi itu atau jadi dantun? Anu paling laki-laki tidak boleh dicampur. Kalau memang laki-laki di depan, di belakangnya juga harus laki-laki. Jangan nanti di depan laki-laki, di belakang perempuan, kacau jadinya. Boleh ya? Jadi harus laki-laki, harus konsisten di depan laki-laki, di belakang laki-laki. Di depan perempuan, di belakang perempuan. Sayyaratun itu dia muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Apa ciri muannas di sana? Ada tak? Atau tak sah? Sayyaratun jadidatun, mana naatnya, mana manutnya? Atau sayyaratun itu posisinya apa? Naat atau manut? Manut. Jadidatun posisinya apa? Naat. Sudah paham ya? Jenis harus sama, itu syarat nomor pertama. Yang kedua, dari segi adatnya, dari segi adat atau jumlah harus sama seperti yang disampaikan oleh Pak tadi. Kalau manutnya 1 orang, naatnya juga harus 1 orang. 1 di depan, di belakang juga harus 1. 2 di depan, di belakang
belakang juga harus dua. Kalau banyak orang di depan, banyak orang di belakang. Jadi harus sama, harus sesuai. Itu dia syarat yang kedua. Contohnya, coba lihat. Waladun sholihun. Satu orang anak yang soleh. I'rab itu dalam video tadi apa? Masih ada yang ingat? Dia tadi ada menyampaikan. Dalam video tadi dia menyampaikan. Atau kita lihat dari contoh. Atau bisa paham nanti. Coba ada contoh dulu. Ja'a waladun sholihun. Udah kata ini. Ja'a waladun sholihun. Di sini mana yang bermaksud anak yang kita bahas tadi ini? Ja'a waladun kah atau waladun sholihun? Syarat tadi? Syarat yang keberapa tadi? Syaratnya tadi kata si Farid tadi ada 4. Ini syarat yang keberapa? Ya kan? Kita ma'rifah dan nakirah. Umum kitabu al-jadi. Mana makhluk di sini? Mana makhluk di sini? Al-kitabu. Naatnya? Antara makhluk dengan naat sudah sama-sama pakai alif kan? Sudah. Berarti ini sudah betul. Kalau dari penjelasan ibu tadi sudah ada video, sudah ada penjelasan tambahan yang diberikan. Kira-kira panjang itu tidak akan mudah kira-kira sebelum ibu berikan tugasnya. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke, sekarang kita masuk kepada tugasnya. Yang pahimnya itu yang akan ibu tanya. Mana yang pahim? Nah, ini ada tugas kelompok. Ini kan kelompoknya ada yang 4, ada yang 3. Jadi nggak masalah itu udah berpengaruh. Ini ibu bagikan tugasnya, tugas kelompoknya. Ada yang KPD ibu berikan. Ibu bagikan dulu kemudian baru ibu jelaskan nanti ya. Jadi untuk kelompok 1 buat nama kelompoknya nanti di sana 4. Silakan dibuka dulu ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Dalam LKPD ini nanti, LKPD itu apa? Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi kamu kan nanti silakan dibuat nama kelompok, siapa saja nama kelompoknya. Nilainya nanti nilai berkelompok, ada juga nilai pribadi. Kalau dia tidak ada bekerja, itu tidak bisa kasih nilai. Jadi ditulis nama kelompok 1, 2, 3, 4 nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Jelaskan dulu petunjuknya. Nah, jawablah pertanyaan yang tercantum dalam LKPD dengan benar. Ya, yang ketiga, berhati-hati saat mendiskusikan. Yang keempat, nanti apa tugasnya? Presentasi. Jadi nanti apa yang kamu diskusikan dalam kelompok, kamu tampilkan di depan. Nanti disaksikan oleh teman. Yang al-ghaibu ini cocoknya kemana? Ke jahidatu kah? Kemudian tahidatan kah? Ke nasibu kah? Cocokkan. Kemudian yang ketiga, menemukan kalimat baru. Yang keempat, mencocokkan naat dengan maf'ul. Nah, itu dia yang menjadi tugasnya. Ada kira-kira pertanyaan untuk tugasnya ini? Tidak ada? Oke, silakan dikerjakan. Berapa menit ibu kasih waktunya? Cukup 10 menit? 30 menit? Nah, kerjakan. Mana mantap dari dalam satu kalimat cuma ada satu mantap dan naatnya itu bisa kerjakan juga.
sedangkan manhut adalah kata benda. Dalam bahasa Indonesia contohnya kelas yang bersih. Kelas sebagai atau manhut kelas manhut, bersih sebagai nah. Syarat naat dan manhut ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama harus sama dari segi jenisnya, muzakkar muannasnya. Yang kedua harus sama dari segi adat atau jumlahnya. Yang ketiga apa lagi? Baris A. Yang keempat sama dari segi umum dan khususnya, memakai alif lam dan tidak memakai alif lam. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan?